Selanjutnya kita akan membahas persamaan diferensial sistem linier. Apabila suatu sistem diberi input XPN, maka sistem akan memberikan keluaran YPN ya, di mana YPN ini merupakan solusi partikular dari sistem. Jadi bisa kita sebut bahwa solusi partikular dari sistem adalah solusi ketika sistem diberi input suatu sinyal ya. Nanti kita bisa lihat beberapa pasangan sinyal dan solusi partikularnya. Kemudian, selain solusi partikular, ada juga yang kita sebut solusi homogen. Kalau tadi solusi partikular itu notasinya YPN, maka solusi homogen kita notasikan dengan YHN. Solusi homogen adalah solusi ketika sistem diberi input Xn sama dengan 0. Kalau tadi solusi partikular sinyalnya ada, kalau solusi homogen, Xn-nya atau sinyal inputnya kita set sama dengan 0. Nah, solusi total yang diperoleh dari suatu sistem ketika diberi input merupakan penjumlahan dari solusi partikularnya ditambah dengan solusi homogennya. Jadi nanti kita akan mencari solusi homogen dan solusi partikular dari suatu sistem. Oke, kita mulai dulu dengan menentukan solusi homogen dari suatu sistem ya. Tadi solusi homogen adalah, saya tulis lagi, solusi homogen adalah solusi ketika sistem kita beri input sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan di sini ya, di hubungan input output, di sini ada sigma K sama dengan 0 sampai N, maka Y N min K. Oke, kemudian di sisi inputnya K sama dengan 0 sampai M BK X N min K. Nah, solusi homogen adalah solusi ketika sisi input bagian sini kita buat sama dengan 0. Berarti persamaannya bisa kita tuliskan maka Y H N min K, sisi inputnya kita buat sama dengan 0 ya, yang bagian X-nya. Kita sudah peroleh persamaan homogennya. Untuk mencari solusi homogennya, kalian bisa gunakan persamaan ini. YHN, solusi homogen, kita peroleh dari sigma M kecil, mulai dari 1 sampai N. N di sini nanti menunjukkan orde filternya ya. CM RM pangkat N.
di mana Rm-nya ini merupakan akar persamaan karakteristik dari sigma M mulai dari 0 sampai N A M R pangkat N min M ya. Di mana N di sini tadi apa? Ini menunjukkan ordenya. Sama dengan 0. Nah, jadi nanti kita akan mencari persamaan karakteristiknya ya untuk mendapatkan Rf-nya ini. Oke, kita lihat di sini contoh. Ada persamaan YN min A YN min 1 sama dengan XN. Oke, bisa kita lihat dari persamaannya bahwa dia merupakan orde 1 ya. Kita lihat dari delay-nya. Maka bisa kita tuliskan di sini N-nya orde 1. Oke. Selanjutnya kita cari yang pertama adalah solusi homogen. Solusi homogen. Tadi definisinya apa? Ketika sistemnya diberi input Xn sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan homogennya ini persamaan homogennya kita set Xn-nya sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan homogen. Oke, selanjutnya kita cari solusi homogen. Tadi solusi homogen bisa kita gunakan rumus yang ini. YHN notasinya merupakan sigma dari M kecil sama dengan 1 sampai orde, kemudian CM R M pangkat N ya. Nah, di sini sigma M-nya M kecil mulai dari 1, N-nya tadi orde 1 ya. Di C1 M-nya 1, R M-nya R kecilnya juga 1. 1 pangkat N. Karena di sini sigmanya 1 sampai 1 berarti cukup C1 R1 pangkat N. Nah, kalau misalnya ordenya 2 berarti nanti di sini ada ditambah C2 R2 pangkat N dan seterusnya. Karena di sini ordenya 1 berarti cukup ya. Sampai sini C1 R1 pangkat N. Ini adalah solusi homogennya. Nah, di sini kita harus mencari nilai R-nya dulu. Di mana R-nya ini merupakan apa tadi? Persamaan karakteristiknya. Kita peroleh dari persamaan karakteristik. Ini adalah persamaan untuk mencari akar persamaan karakteristik sigma M mulai dari 0 sampai orde, kemudian AM R pangkat N min M sama dengan 0. Oke, kita substitusikan saja. Kalian kalau ketemu notasi seperti ini, jangan menganggap itu sulit ya. Tinggal kita substitusikan saja. M-nya mulai dari 0, kemudian di sini N itu adalah orde, tadi ordenya 1, AM R pangkat N min M sama dengan 0. Kita mulai dengan M sama dengan 0 ya. Berarti di sini adalah A0 R pangkat N-nya adalah 1, tadi orde 1,
dikurangi M yang pertama, M mulai dari 0, berarti dikurangi 0. Kemudian di sini M-nya bergerak dari 0 sampai 1 ya, notasi sigma. Artinya di sini ada penjumlahan. Setelah M sama dengan 0 bergerak, berarti A1 R pangkat di sini orde 1 dikurangi M. M-nya adalah 1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh A0 R pangkat 1 ditambah A1 R pangkat 0 sama dengan 0. A0 R pangkat 1 R ditambah R pangkat 0 adalah 1 ya, ditambah A1 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu nilai dari A0 dan A1-nya. Untuk mendapatkannya, kalian bisa lihat dari bagian sini ya. Tadi persamaannya adalah YN min A, YN min 1. Mana yang A0, mana yang A1. Nah, kalian bisa lihat dari penjabaran ini. Di sini kan K-nya bergerak dari 0 sampai N ya, berarti dari 0 sampai 1. Berarti ada A0, kemudian Y, N, min 0, ditambah A1, Y, N, min 1. Nah, di sini A0 berarti adalah koefisien yang mengikuti variabel yang mengikuti YN ya. Kemudian A1 di sini yang mengikuti YN min 1. Nah, sekarang kita lihat, kita bisa lihat A0 dan A1-nya ya. Lihat, A0-nya adalah yang mengikuti YN. Berarti di sini kita lihat A0-nya di sini 1. Ini adalah A0, A0 sama dengan 1. Kemudian A1-nya adalah yang mengikuti YN min 1. Di sini A1-nya adalah min A ya. Jadi kita bisa tulis A1-nya sama dengan min A. Oke, nah kita coba tulis lagi di sini. Tadi persamaannya adalah YN min A, YN min 1, nah dengan 0. Nah, bagian sini adalah A0, A0-nya sama dengan 1, kemudian bagian sini adalah A1 sama dengan negatif A. Sehingga bisa kita substitusikan A0-nya di sini 1, kemudian dikali R, ditambah A1-nya adalah min A ya. Bisa kita tulis min A sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai R-nya atau persamaan karakteristiknya adalah A. Sehingga tadi solusi homogennya kan tadi kita sudah peroleh C1 R1 pangkat N ya. Kita sudah dapat R-nya adalah A, sehingga bisa kita substitusi. Nah, ini adalah solusi homogen. Untuk orde 1. Oke, selanjutnya kita coba mencari solusi partikular. Tadi definisi untuk solusi partikular adalah solusi sistem ketika diberi sinyal input. Nah, di sini ada beberapa sinyal input, pasangan antara sinyal input dan solusi khususnya atau solusi partikularnya. Ketika sistem diberi input 1, maka solusi partikularnya adalah konstanta. Kemudian ketika diberi input N, maka solusi partikularnya adalah C1N ditambah C2. Ketika diberi input eksponensial ya, alfa pangkat N, maka solusi khususnya adalah C alfa pangkat N. Kemudian ketika diberi input sinusoidal, cos omega N ditambah V, maka solusi partikularnya adalah C1 cos omega N ditambah C2 sin omega N. Ketika
alfa pangkat n cos omega n tambah phi, isinya inputnya, maka solusi partikularnya adalah alfa pangkat n dalam kurung C1 cos omega n ditambah C2 sin omega n. Kemudian ketika inputannya ini perkalian antara n dan isinya eksponensial n alfa pangkat n, maka solusi khususnya adalah alfa pangkat n dikali C1n ditambah C2. Ini sebetulnya sudah kalian peroleh juga ya waktu kalkulus sama PDA. Oke. Selanjutnya kita coba solusi partikular. Sistem orde 1 di sini ya, orde 1 yn min a yn min 1 sama dengan xn. Tentukan solusi partikular atau solusi khususnya bila sistem diberi input xn sama dengan 0,5 pangkat n. Tadi kalian sudah belajar kalau misalnya sistem diberi inputnya eksponensial di sini, maka solusi khususnya adalah C alfa pangkat n ya. C alfa pangkat n. Sehingga bisa kita tulis di sini, ini bentuk alfa pangkat n kan ya, dengan nilai alfa sama dengan 0,5. Berarti bisa kita tuliskan YPN-nya adalah C alfa pangkat n dengan nilai alfanya 0,5. Ini solusi khususnya adalah C alfa pangkat n ya. Kalian lihat di tabel tadi. C alfa pangkat n dengan nilai alfa 0,5 berarti C 0,5 pangkat n. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya sama seperti yang dulu sudah kalian pelajari di PDA. Persamaan input-output di sini, bagian Y dan X-nya tinggal kita substitusi dengan solusi partikularnya. Berarti YN menjadi apa? YPN. Kemudian min A YPN juga. Min 1. Nah, kemudian tadi XN di sini adalah inputnya ya. Inputnya tadi berapa? 0,5 pangkat n. Nah, sekarang kita substitusi. YPN-nya adalah C 0,5 pangkat n min A. YPN min 1-nya adalah C 0,5. Nah, indeks waktunya perhatikan karena di sini delay. Ini juga sama, kalau tadi pangkat n saja, ini jadi n pangkat min 1, sama dengan 0,5 pangkat n. Selanjutnya tinggal kalian jabarkan saja. Sini adalah C 0,5 pangkat n ya. Kemudian dikurangi A C 0,5 pangkat n. Kalau ada tanda min di sini artinya apa? Artinya dia dibagi. Dibagi 0,5 pangkat 1. Sama dengan 0,5 pangkat n. Oke, dari sini kita peroleh C 0,5 pangkat n dikurangi, di sini ada 1/0,5 ya, 1 dibagi setengah itu sama dengan 2, sehingga kita peroleh 2AC 0,5 pangkat n sama dengan 0,5 pangkat n. Nah, di sini bisa kita keluarkan 0,5 pangkat n-nya, sehingga kita peroleh C min 2AC sama dengan 0,5 pangkat n. Ini bisa kita coret sehingga kita peroleh atau dibagi ya, 0,5 pangkat n dibagi 0,5 pangkat n.
sehingga kita peroleh C-2AC sama dengan 1. Oke, selanjutnya di sini variabel C-nya bisa kita keluarkan sehingga kita peroleh 1 min 2A sama dengan 1 sehingga kita peroleh C-nya adalah 1 per 1 min 2A. Oke, selanjutnya tadi solusi partikular adalah apa? Solusi partikular dari input alfa pangkat N adalah C alfanya 0,5, C alfa pangkat N. Kita sudah peroleh C-nya. C-nya adalah 1 min 2A 0,5 pangkat N. Oke, ini adalah solusi partikular untuk sistem order 1 dengan input siang eksponensial 0,5 pangkat N. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan contoh selanjutnya. Di sini diberikan persamaan input outputnya YN min 0,25 YN min 1 sama dengan XN. Dari sini kita bisa tahu bahwa dia apa? Order 1 ya. Sistem linear order 1. Tentukan solusi partikular dan solusi homogennya. Di sini diberikan tentukan solusi khusus atau partikular bila xn-nya atau sinyal inputnya kita berikan sinyal eksponensial alfa 0 alfa pangkat n atau 0,5 pangkat n un. Dengan kondisi awal yn pada saat n-nya min 1 sama dengan 8 ya. Supaya nanti kita bisa peroleh nilai dari konstanta C-nya. Oke, untuk mendapatkan solusi dari sistem, sebetulnya yang diminta adalah solusi totalnya. Solusi total itu merupakan apa? Solusi partikularnya ditambah solusi homogennya. Nah, sebelum mencari solusi partikular, kita cari dulu solusi homogen. Solusi homogen sistem. Artinya apa? Solusi ketika sistem diberi input xn sama dengan 0. Sehingga persamaan homogennya menjadi yn min 0,25 yn min 1 sama dengan xn-nya kita set sama dengan 0. Tadi kita sudah belajar mencari solusi homogen ya untuk order 1. Kita bisa lihat lagi, caranya tadi sama. Nah, dari sini persamaan umum untuk solusi homogen order 1 yang tadi sudah kita cari, di situ solusi homogennya adalah apa? C1A pangkat N. Di mana tadi ini adalah nilai A0-nya dengan 1 ya. Kemudian di sini adalah tadi apa? Nilai A-nya. Nilai dari persamaan nilai persamaan karakteristiknya ya, tadi R-nya. R sama dengan A. Nah, ini adalah A-nya. A-nya sama dengan 0,25. Sehingga untuk solusi homogennya kalian bisa langsung substitusi saja. Berarti C1 0,25 pangkat N. Ini adalah solusi homogen. Oke, kita sudah peroleh solusi homogennya. Selanjutnya kita cari solusi partikularnya ketika sistem diberi input 0,5 pangkat N. Ketika inputnya tadi 0,5 pangkat N. Kalian bisa lihat di tabel bahwa ketika xn-nya
atau inputnya sinyal eksponensial alfa pangkat n, maka pasangannya yang ini ya, solusi partikularnya atau YPN-nya adalah apa? C alfa pangkat n, di mana alfanya di sini 0,5 sehingga solusi partikularnya adalah 0,5 pangkat n. Kalian juga tadi sudah tahu cara mencari YPN-nya seperti apa. Solusi partikularnya kita sudah peroleh yang ini ya. Solusi partikular tadi kita sudah peroleh, persamaannya adalah 1/1 min 2A. Di sini alfa atau eksponensialnya 0,5 sama. Kalau misalnya eksponensialnya nilai yang lain, berarti tinggal kalian substitusi saja. Misal 0,25 berarti di sini 0,25 pangkat n. Oke, kita peroleh solusi partikularnya ini. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan. Nilai A-nya ya. Dari persamaan ini tadi kita peroleh A-nya adalah 0,25 ya. Karena ini A0, ini adalah A. Nah, di sini A-nya tadi kita peroleh 0,25. Kita substitusi 1/1 min 2 dikali 0,25. 0,5 pangkat n. Sehingga kita peroleh 1/1 min 0,5. 1 dibagi 0,5, kita peroleh 1/0,5 adalah 2, 0,5 pangkat n. Ini adalah solusi partikularnya. Solusi total bisa kita peroleh dari penjumlahan solusi partikular. Ini solusi partikular ditambah solusi homogen. Tadi solusi homogennya adalah C1 0,25 pangkat n. Karena tadi inputnya adalah 0,5 pangkat n UN, berarti di sini kita jangan lupa tambah keterangan untuk n lebih besar dari sama dengan 0 ya, karena di situ ada UN-nya. Oke, kemudian tadi juga diketahui kondisi awal. Kondisi awal pada saat n-nya min 1, nilainya sama dengan 8. Nah, sehingga bisa kita substitusikan. Tadi persamaannya kan apa? YN min 0,25 YN min 1 sama dengan XN ya, tadi persamaannya. Di sini diberikan bahwa pada saat kondisi awal di sini artinya pada saat n sama dengan 0. Kondisi awal berarti kita substitusi Y0, n-nya 0 ya, 0,25, Y n-nya 0 berarti 0 min 1 sama dengan X0. Kemudian kita substitusikan Y0 min 0,25. Y 0 min 1 adalah min 1. X0. Oke, kita substitusikan Y0, ya pada saat n-nya 0, kemudian min 0,25. Nah, tadi ada keterangan bahwa pada saat Y n-nya min 1, dia nilainya 8. Untuk X pada saat n-nya 0, tadi kita lihat bahwa Xn-nya adalah
0 xn-nya tadi adalah 0,5 pangkat NUN ya. Ketika n-nya sama dengan 0 berarti 0,5 pangkat 0, 1, sehingga kita bisa tulis bahwa pada saat x0 dia nilainya 1. Nah, di sini tinggal kalian kalikan 0,25 dikali 8. Berarti min 2 ya, sama dengan 1. Sehingga kita peroleh Y pada saat n-nya 0 adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Oke, sehingga tadi solusi total adalah apa? Solusi partikular ditambah solusi homogennya. Nah, bisa kalian substitusi di solusi total, solusi partikularnya adalah tadi adalah ini ya. 2, 0,5 pangkat N. Kemudian solusi homogennya adalah C1 0,25 pangkat N. C1 0,25 pangkat N. Ketika N-nya sama dengan 0, tadi kita sudah peroleh hasilnya 3 ya, ketika N-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa substitusi pada saat N-nya 0 semuanya. Pada saat N-nya 0, YN-nya 3 sama dengan 0,5 pangkat 0, 1 dikali 2 ditambah C1 dikali 0,25 pangkat 0 dikali 1. Sehingga kita peroleh nilai C1-nya adalah 3 dikurangi 2. Sama dengan 1. Ini adalah nilai konstanta C-nya. Sehingga untuk lengkapnya, solusi totalnya bisa kita tulis. Solusi partikularnya adalah 2, 0,5 pangkat N. Ditambah dengan solusi homogennya adalah C1 0,25 pangkat N. Dimana C1-nya adalah 1. Sehingga kita bisa tulis 1 dikali 0,25 pangkat N. Ini adalah solusi totalnya.